Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gary dari FKG UI dan hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai perawatan ke dokter gigi pada saat masa pandemi COVID-19. Baik, hari ini pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai perawatan apa saja sih yang perlu untuk langsung ke dokter gigi pada saat pandemi. Yang pertama adalah apabila terjadi keadaan darurat seperti perdarahan terus-menerus, gusi ataupun pipi bengkak akibat bakteri yang membahayakan pernafasan, dan trauma ataupun benturan pada tulang wajah yang membutuhkan perawatan segera. Yang kedua adalah apabila membutuhkan perawatan gigi segera seperti nyeri gigi yang parah akibat gigi berlubang, nyeri pada gigi geraham paling belakang, benturan yang menyebabkan gigi copot atau berubah posisi, dan perawatan gigi lainnya yang perlu dilakukan sebelum perawatan penyakit lain. Contoh kondisi segera lainnya adalah seperti keperluan lepas jahitan, perbaikan kawat gigi yang menusuk dan menyebabkan sariawan, dan sisa akar gigi yang menusuk gusi dan menyebabkan nyeri serta perdarahan. Sementara itu, konsultasi secara online bisa dilakukan menggunakan alat komunikasi seperti SMS ataupun WhatsApp seperti ini. Berikutnya adalah alur ke dokter gigi. Setelah pasien berkonsultasi terlebih dahulu secara online dengan dokter gigi, maka sebelum pasien memasuki ruangan praktek dokter gigi, pasien akan diperiksa suhu tubuhnya terlebih dahulu dengan termogan untuk melihat apakah suhu tubuhnya normal atau tidak. Apabila normal, maka pasien dapat masuk ke ruangan praktek dokter gigi. Sementara itu, dokter gigi yang akan melakukan perawatan gigi awalnya menggunakan alat pelindung diri atau APD terlebih dahulu, yang terdiri dari hazmat, hair cap atau penutup rambut, masker, dan juga sarung tangan untuk menghindari penularan dari pasien ke dokter gigi ataupun sebaliknya. Sebelum perawatan dimulai, area kerja dokter gigi juga dilakukan disinfeksi terlebih dahulu untuk mematikan kuman, bakteri, dan juga virus yang ada di sekitar area kerja untuk meminimalisir resiko terjadinya penularan penyakit di area kerja dokter gigi. Berikut ini adalah media penyebaran virus COVID-19. Yang pertama adalah apabila kita tidak menggunakan masker, lalu yang kedua juga bisa karena melalui darah, dan yang ketiga apabila kita berbagi satu sikat gigi dengan orang lain serta jarak sikat gigi yang terlalu berdekatan. Selanjutnya, pada saat pasien duduk di dental unit, pasien akan berkumur terlebih dahulu dengan larutan betadine yang berperan sebagai antiseptik. Prosedur ini bertujuan untuk membunuh kuman dan bakteri yang ada di rongga mulut, serta untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Selain itu, alat-alat atau instrumen kedokteran gigi yang dapat menimbulkan aerosol atau percikan digunakan seminimal mungkin oleh dokter gigi untuk menghindari penyebaran virus dan infeksi. Oh iya, kalian juga tidak perlu khawatir soal kebersihan alat-alat yang digunakan oleh dokter gigi. Karena setelah perawatan gigi, alat-alat yang habis digunakan akan langsung segera dibersihkan. Setelah dibersihkan, alat-alat tersebut akan dimasukkan ke dalam Medipack sebagai media penyimpanan sebelum alat-alat tersebut disterilisasi. Apabila sudah,
Maka, alat-alat yang sudah dimasukkan ke dalam Medipack akan disterilisasi dengan autoclave agar virus dan kumannya mati. Nah, jadi sekarang jangan khawatir lagi ya kalau kalian mau ke dokter gigi pada saat pandemi. Tapi ingat juga ya, karena sekarang sedang masa pandemi, jadi untuk sementara ke dokter giginya hanya pada saat kondisi-kondisi yang darurat dan membutuhkan perawatan gigi segera saja ya. Sekarang, kita akan lanjut ke cara cuci tangan dan menggunakan masker yang baik dan benar. Nah, terdapat 9 langkah mencuci tangan. Yang pertama, basahi tangan di air mengalir, lalu gosokkan sabun pada telapak tangan. Setelah itu, usap dan gosok juga kedua telapak tangan secara bergantian. Lalu dilanjutkan dengan kedua punggung tangan secara bergantian. Lalu, kita gosok sela-sela jari hingga bersih. Setelah itu, kita bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Kalau sudah, kita gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Lalu letakkan kuku jari ke telapak tangan kemudian gosok dengan gerakan memutar secara bergantian. Jika sudah, kita bilas dengan air. Lalu kita keringkan dengan tisu atau handuk bersih. Nah, handuk dan tisu yang kita gunakan tadi, kita gunakan lagi untuk mematikan keran. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, sekarang kita lanjut yuk ke cara memakai masker yang baik dan benar. Yang pertama, pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung dan pastikan tidak ada celah antara wajah dan masker. Yang kedua, jangan menyentuh bagian depan masker ataupun meletakkan masker di dagu karena dapat menyebabkan bagian dalam maskermu menjadi terkena kuman dan virus. Lalu, jangan membuka masker pada saat berbicara dengan orang lain dengan jarak kurang dari 1 meter. Selain itu, jangan membolak-balik bagian luar dan dalam maskermu karena nantinya virus dan kuman yang ada akan dapat masuk ke tubuh kita dengan mudah. Oh iya, satu lagi. Ketika tidak menggunakan masker, simpan masker di dalam plastik atau tempat yang tertutup rapat ya, agar tidak terkena virus ataupun kuman dari lingkungan sekitar. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai cara memakai masker. Sekarang kita lanjut ya ke cara mencuci masker. Pertama-tama, siapkan air hangat yang sudah dicampur dengan larutan deterjen. Lalu kita rendam masker dan diamkan selama 10 menit. Setelah dibiarkan selama 10 menit, kita kucek masker dengan lembut, lalu kita bilas dengan air mengalir hingga bersih. Nah, yang terakhir, jangan lupa untuk dikeringkan di bawah sinar matahari langsung. Nah, itu dia tadi informasi mengenai cara mencuci tangan, memakai masker, dan mencuci masker yang harus kalian ketahui. Jadi, mulai sekarang, ayo kita biasakan mencuci tangan dan memakai masker dengan baik dan benar, supaya kita terhindar dari penyakit. Di luar itu semua, jangan lupa juga ya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutmu dengan cara yang pertama. Sebelum sikat gigi, harus selalu mencuci tangan terlebih dahulu selama 40-60 detik. Lalu yang kedua, jangan lupa untuk menyikat gigi minimal 2 kali sehari, yaitu pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur, dengan pasta gigi berfluoride selama minimal 2 menit, tetapi tidak lebih dari 5 menit. Yang ketiga, berkumur dengan obat kumur tanpa mengandung alkohol setiap hari untuk menghilangkan bakteri di dalam rongga mulut. Yang keempat, bersihkan sikat gigi setelah dipakai dengan merendam di dalam obat kumur atau dapat pula dikombinasi dengan cairan antiseptik lainnya. Kelima, jangan bertukar atau berbagi sikat gigi, serta jaga jarak antar sikat gigi jika ada anggota keluarga yang sakit. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menjaga pola makan. Kita harus makan makanan sehat dengan mengurangi konsumsi makanan dan minuman manis untuk mencegah gigimu berlubang. Sekian dari saya.
Terima kasih semuanya.